Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Misalkan kita punya satu muatan di sini yang sendirian ya. Jadi muatan ini dia berada pada sebuah ruangan yang vakum dan misalkan kita sebut muatan ini sebagai Q ya. Jadi ini adalah muatan positif. Ini muatan kita. Dan misalkan kita mau menempatkan satu muatan lagi di dekat Q besar ini dan dia masih berada di sekitar ininya ya, sekitar daerah yang dipengaruhi oleh Q besar ini ya. Apa yang terjadi dengan muatan kita yang lain ini? Misalkan kita akan menyimpan sebuah muatan yang ini adalah positif ya, dan misalkan kita mau menyimpan suatu muatan yang nilainya juga positif di sini, misalkan dia memiliki nilai satu kolom, dan karena mereka berdua saling sama-sama positif, maka mereka akan saling tolak menolak ya. Jadi kalau misalnya muatan yang kita taruh di sini bukan positif tapi negatif, Q besar ini positif dan muatan lainnya kita taruh di sini adalah negatif, maka si yang muatan negatif baru akan tertarik oleh Q ini ya. Jadi Q ini dia menyebabkan suatu medan elektrik di sekitar muatannya ya. Di sekitar Q ini akan terjadi sebuah medan elektrik di mana dia akan, karena Q ini positif, dia akan menolak muatan positif lain di sekitarnya dan dia akan menarik muatan negatif yang ada di sekitarnya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai medan elektrik di sini, dan hukum Coulomb ini mengatakan kalau gaya di antara dua muatan ini akan sama dengan konstanta Coulombnya dikalikan dengan, kalau dalam hal ini penyebab medan elektriknya adalah Q besar ini ya, dan kita akan kalikan dengan Q kecil, di mana Q kecil ini merupakan muatan yang terpengaruh oleh medan Q besar ini. Dan ini dibagi dengan D kuadrat ya, atau jarak antara dua muatan ini. Kadang juga orang menyebutnya ini sebagai radius karena medan elektrik yang terbentuk ini akan berada di sekitar radiusnya si muatan ini ya. Misalkan kita punya suatu muatan atau kita ingin menilai medan elektrik di sekitar ini ya, di jarak ini, dan misalkan dan kita akan menilai berapa gaya yang disebabkan oleh oleh Q besar ini pada titik di sini per satuan muatan yang ada di sini. Maka kita punya gaya dibagikan dengan muatannya yaitu Q. Jadi kita bagi kedua sisi dengan Q kecil, dan ini jaraknya adalah D1, maka kita punya ini sama dengan konstanta Coulomb dikalikan dengan muatan Q besar dibagi dengan D1 kuadrat ya. Dan ini juga merupakan definisi dari medan elektrik yang terjadi pada D1 atau titik D1 di sini, sejauh D1 dari muatan Q besar kita. Jadi melalui rumus ini kita bisa menghitung kekuatan medan elektrik yang disebabkan oleh Q besar ini pada jarak D1 di sini. Jadi kita tulis lagi, medan elektrik ini pada yang disebabkan oleh Q besar ini sama dengan konstanta Coulomb dikalikan Q besar dibagi dengan jarak yang ingin kita hitung ya. Jadi kita ingin menghitung misalnya suatu medan elektrik di sekitar Q besar, maka kita akan harus menginputkan si jaraknya ya, misalnya D itu ya. Itu D ini adalah jaraknya. Oke, misalkan kita punya muatan di mana dia memiliki nilai negatif 1 Coulomb. Ini adalah muatan kita dan dia terletak dari Q besar ini misalkan 2 meter ya. Dan kita bisa bilang dan di sini kita akan mencari pertama-tama kita akan cari dulu medan elektrik yang disebabkan oleh Q besar ini sejauh 2 meter atau sejauh radius 2 meter dari muatannya ya. Jadi ini akan sama dengan besar medan elektrik di lingkaran atau di luar Q ini, luar muatan Q dengan radius 2 meter dari Q ya. Jadi ini akan membentuk lingkaran. Oke, jadi kita masukkan aja di mana di sini kita punya ini sama dengan K dikalikan Q besar dibagi dengan jaraknya yaitu 2 meter dikuadratkan jadi 4. Ini adalah medan elektrik yang disebabkan oleh Q besar pada jarak 2 meter ya, pada jarak radius 2 meter di sini. Dan jika kita ingin mengetahui gaya yang disebabkan oleh Q besar ini terhadap satu muatan, maka kita kalikan medan di sini, medan elektrik di sini dengan
muatan yang ingin kita hitung ya, yaitu Q kecilnya ya. Ini satuannya adalah Newton per kolom di sini, karena ini kan F dibagikan dengan Q ya. Jadi F itu adalah Newton dan Q ini memiliki satuan kolom, maka medan elektrik ini memiliki satuan Newton per kolom. Misalkan kita langsung aja masuk ke contohnya, kita masuk ke dalam, kita masukkan angkanya ya. Misalkan kita punya muatan Q besar ini adalah 1 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Dan kita akan mencari medan elektrik di titik yang hijau, yang biru ini. Maka E ini akan sama dengan, kita tahu ya, konstanta kolom ini sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Lalu kita kalikan dengan muatan Q besar ini, yaitu 1 kali 10 pangkat min 6. Dan ini dibagi dengan jarak yang kita ingin hitung, yaitu 2 meter dikuadratkan. Maka ini akan sama dengan 9 dikali dengan 10 pangkat 3 ya, lalu dibagi dengan 4. Nah, kurang lebih ini akan sama dengan 2,5 dikalikan 10 pangkat 3 atau 2500 Newton per kolom. Oke, jadi ini adalah medan vektor yang terjadi di sekitar ini ya, sekitar Q besar pada jarak radius 2 meter dari Q besar. Ini adalah besar medan elektrik yang terjadi. Dan misalkan di titik 2 meter ini terdapat sebuah muatan yang besarnya adalah 1 kolom dan dia positif, maka kita akan mencari gaya yang terjadi pada muatan ini. Kita langsung kalikan aja. Satu kolom ini dikalikan dengan medan elektriknya dikali 2500, maka dia akan mendapatkan 2500 Newton ya. Jadi kita lihat di sini, karena si Q ini dia positif dan si satu kolom ini juga positif ya, muatan yang di sini positif, maka si gaya 2500 Newton ini akan mengarah keluar. Jadi kita lihat di sini. Kita sudah punya dugaan seperti ini ya. Kita punya dugaan arah dari medan vektor kita, dan kita akan lanjut membahas mengenai arah dari medan vektor dari muatan kita. Misalkan di sini kita punya satu muatan lagi. Kita punya Q di sini, ini muatan yang positif. Dan di sini kita lihat ya, jalur muatan positif pada jalur medan vektor pada muatan positif di sini, dia akan mengarah keluar dari muatannya ya. Jadi dari asal muatan ini dia akan mengarah keluar seperti ini. Dan arahnya akan lurus seperti ini ya. Ini terjadi apabila si medan vektor ini si muatan ini dia berdiri sendiri pada ruangan vakum, dan semakin dia menjauh dari muatannya, maka si medan vektornya akan semakin lemah di sini. Dan medan vektor ini akan berbentuk radial ya, di mana dia akan mempengaruhi di semua sisi, maka medan vektor ini akan berbentuk seperti melingkari ya. Oke, jadi sebenarnya kita udah mendapat gambarannya. Ini adalah medan vektor yang disebabkan oleh muatan positif Q, di mana dia akan mengarah keluar. Dan inilah yang disebut dengan garis-garis medan elektrik. Jadi garis medan elektrik ini menandakan besar medan elektrik di titik tersebut dan juga arahnya ya. Misalkan kita ambil sepotong area di sini dan kita bandingkan dengan sepotong area yang ada di sini. Di sini yang di atas ini akan lebih banyak ya, lebih banyak garis si medan vektornya daripada yang satu lagi. Oke, kita ambil daerah yang lebih kecil aja supaya terlihat lebih jelas. Misalkan kita ambil sebuah area di sini dan dibandingkan dengan area yang kita ambil di sini, kita lihat jelas yang di atas ini dia memiliki lebih banyak garis medan vektor daripada yang di bawah ini ya. Oleh karena itu, dan ini juga masuk akal ya. Kenapa? Karena dia semakin dekat dia dengan muatan, medan vektor ini akan semakin besar, dan semakin jauh dari muatan, medan vektornya juga akan semakin kecil ya, semakin melemah. Dan ini juga diperlihatkan dengan kotak yang di sini. Semakin dia dekat dengan muatan, semakin banyak garis dari medan vektornya yang tertangkap di kotak ini ya. Dan di sini kita lihat, kita akan gambar medan vektornya di sini. Ini adalah muatan Q kita. Jadi pada jarak radius tertentu, di sekeliling muatan ini akan memiliki medan vektor yang besarnya seperti ini ya.
Dia lurus dan dia berada pada semua arah, bersifat radial. Dan jika kita semakin jauh, besar medan vektornya akan semakin mengecil ya. Nah, ini akan semakin mengecil. Jadi medan elektrik di sini akan semakin mengecil. Misalkan kita ambil di sini, dia besar vektornya akan semakin kecil daripada jika dia berada di dekat muatannya. Jadi semakin dia jauh dari muatannya, vektor ini akan semakin mengecil. Itu sebabnya mengapa semakin jauh dari muatan, besar medan elektriknya akan semakin mengecil ya. Dan sekarang kita lihat kita punya muatan positif dan muatan negatif di sini. Jadi muatan positif ini dia sifatnya akan mengeluarkan medan vektor ya. Jadi medan vektornya akan berarah keluar. Tapi karena ada muatan negatif di sini, si medan vektor ini akan tertarik ke muatan yang negatif di sini. Jadi sifatnya muatan negatif dia menarik medan vektor ya. Jadi medan vektor pada muatan positif dia akan masuk. Sama halnya jika dia di sini, kalau misalnya dia di sini dia lurus ya, dan kalau misalnya dia di sini dia akan terbelokkan masuk ke dalam medan vektor negatif seperti itu. Dan ya jalurnya akan terus berbentuk seperti ini ya. Jadi tapi tidak semua medan vektor yang dihasilkan dari si positif ini akan terbelokkan ke medan vektor negatif. Ada beberapa medan vektor yang misalnya di belakang sini dia tidak akan masuk ke dalam medan vektor negatif tentunya ya. Jadi medan vektor positif dapat dibelokkan oleh medan vektor negatif, di mana medan vektor negatif dia bersifat menarik medan vektor. Jadi di sekitar muatan negatif, medan vektornya akan masuk ke dalam muatan. Dan kita lihat misalkan kita ambil satu area di sini dibandingkan dengan area di sini, jelas area yang di atas ini akan lebih longgar daripada area yang di sekitar muatan ini. Jadi kekuatan medan vektornya jelas akan selalu lebih besar jika kita berada di dekat muatan daripada area yang kita ambil yang lebih jauh dari muatan ini ya. Oke, sekarang kita bahas aja dulu satu contoh. Contoh ini kita ambil dari buku fisika. Kita akan hitung medan vektor. Jadi kita hitung gaya elektrik statis di antara muatan 6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Jadi ini 6 dikali, maaf, ini bukan soal medan elektrik ya. Jadi ini soalnya ini katanya berapa gaya yang terjadi pada sebuah elektron yang ditempatkan pada sebuah medan elektrik eksternal, di mana medan elektrik ini memiliki besar 100 Newton per kolom pada titik ini. Jadi gaya yang terjadi pada elektron ini akan sama dengan muatannya dikali dengan medan elektriknya. Dan karena di sini muatannya berupa elektron, kita sudah tahu ya muatan elektron ini sama dengan negatif 1,6 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 19 kolom. Lalu ini dikalikan dengan medan elektriknya ya, yaitu 100 Newton per kolom. Jadi satuan kolom di sini saling menghilangkan. Lalu 10 pangkat min 19 ini dikali dengan 10 pangkat 2, ini akan menjadi 10 pangkat min 17. Jadi di sini kita langsung kalikan aja untuk mendapatkan besar gayanya. Jadi gayanya akan sama dengan negatif 1,6 dikalikan 10 pangkat negatif 17 Newton. Ya, ini masalah yang cukup sederhana ya di medan elektrik di sini. Tapi yang penting di sini kita telah memiliki intuisi mengenai medan elektrik dan apa yang dimaksud dengan medan elektrik serta arah dari medan elektrik yang disebabkan oleh muatan positif serta muatan negatif di sini. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.